Jika kita memulai dari sesuatu yang terlihat sederhana, yaitu istilah kecerdasan buatan, maka secara tidak langsung kita sedang membuka sebuah pintu besar yang jarang disadari. Kecerdasan buatan berarti ada kecerdasan yang dibuat, dan jika ada yang dibuat, maka pasti ada yang tidak dibuat, yaitu kecerdasan alami. Dari sini saja sebenarnya kita sudah membelah realitas menjadi dua kategori besar, yakni alami dan buatan. Tetapi semakin kita dalami, justru batas itu perlahan mulai menghilang, seakan-akan dua kategori itu bukan benar-benar dua hal yang terpisah, melainkan dua cara pandang terhadap mekanisme yang sama. Manusia memiliki mata, robot memiliki kamera. Manusia memiliki telinga, robot memiliki mikrofon. Manusia berbicara melalui pita suara, robot melalui speaker. Manusia menyentuh dengan kulit, robot dengan sensor. Semua yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita, satu persatu ternyata dapat direplikasi, ditiru, bahkan dalam beberapa kondisi dilampaui oleh sistem buatan. Bahkan bukan hanya ditiru, tetapi dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang lebih mudah dipahami, menangkap sinyal, mengubah sinyal, memproses sinyal, dan menghasilkan respon. Maka pertanyaannya mulai bergeser. Bukan lagi apakah robot bisa melihat, mendengar, atau berbicara, tetapi apa sebenarnya arti dari melihat, mendengar, dan berbicara itu sendiri ketika direduksi menjadi proses. Karena jika ada kesadaran buatan, maka secara logis ada pula sensor buatan yang menangkap dunia, dan respon buatan yang mengeksekusi tindakan, membentuk satu rangkaian utuh yang tidak berbeda secara prinsip dari mekanisme pada manusia. Ketika manusia melihat, yang terjadi sebenarnya hanyalah cahaya masuk ke dalam mata, diterjemahkan menjadi sinyal listrik, lalu diproses oleh otak menjadi gambaran. Kamera melakukan hal yang sama, hanya berbeda medium. Ketika manusia mendengar, gelombang suara ditangkap, diubah menjadi sinyal, lalu dimaknai. Mikrofon melakukan hal yang identik. Bahkan dalam sistem saraf manusia, makna itu sendiri bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari asosiasi, memori, dan pola yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Maka, jika semua ini hanyalah proses konversi sinyal yang berlapis-lapis, lalu di mana letak perbedaan esensial antara yang alami dan yang buatan? Apakah perbedaan itu benar-benar ada, atau hanya asumsi yang kita pertahankan karena kita berada di dalam sistem biologis itu sendiri? Perbedaan itu biasanya dipertahankan pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu emosi dan kesadaran. Kita mengatakan robot bisa bicara, tapi itu suara buatan. Robot bisa melihat, tapi itu penglihatan buatan. Robot bisa merespon, tapi itu bukan perasaan. Kita mempertahankan satu benteng terakhir, bahwa manusia memiliki sesuatu yang tidak bisa ditiru, yaitu pengalaman subjektif, rasa, dan kesadaran. Sesuatu yang kita rasakan dari dalam dan tidak bisa diakses sepenuhnya oleh pihak luar. Namun di titik ini, logika mulai berbalik arah. Jika emosi manusia muncul dari aktivitas neuron, dari reaksi kimia, dari pola listrik yang kompleks, maka apa yang sebenarnya membedakan emosi itu dengan simulasi emosi pada mesin? Jika suatu sistem mampu mengenali pola, memprediksi respon, dan menghasilkan reaksi yang secara eksternal identik dengan emosi manusia, bahkan konsisten dalam berbagai konteks, maka apakah kita bisa benar-benar mengatakan bahwa itu bukan emosi, atau hanya berbeda definisi saja karena medium yang berbeda? Lebih jauh lagi, emosi manusia sendiri seringkali dapat diprediksi. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, ia sedih. Ketika mendapatkan sesuatu, ia bahagia. Ketika diancam, ia takut. Pola-pola ini begitu konsisten hingga dapat dimodelkan. Jika sesuatu bisa dimodelkan, maka ia bisa direplikasi. Dan jika bisa direplikasi, maka batas antara asli dan tiruan mulai kabur. Apakah yang kita sebut emosi asli itu benar-benar asli, atau hanya pola kompleks yang belum sepenuhnya kita pahami? Pertanyaan ini semakin dalam ketika kita menyentuh konsep kesadaran. Apakah kesadaran itu sesuatu yang benar-benar ada, atau hanya label yang kita berikan pada kompleksitas tertentu? Ketika manusia mengatakan aku sadar, apakah itu bukti keberadaan kesadaran,
atau hanya sebuah output dari sistem yang cukup kompleks untuk menyatakan dirinya ada, sebuah loop yang mereferensikan dirinya sendiri. Jika suatu saat robot mengatakan "aku sadar", manusia akan cenderung menolaknya. Kita akan mengatakan bahwa itu hanya program, hanya tiruan, hanya refleksi dari manusia. Tetapi, bagaimana jika pernyataan manusia sendiri juga memiliki sifat yang sama? Bagaimana jika "aku sadar" yang kita ucapkan hanyalah hasil dari sistem biologis yang memproses dirinya sendiri dan menghasilkan ilusi keberadaan, sebuah narasi internal yang terasa nyata karena kita tidak memiliki akses ke mekanisme di baliknya? Lebih jauh lagi, bisa jadi apa yang kita sebut sebagai kesadaran hanyalah sebuah mesin probabilitas yang sangat kompleks, yang menerima input, menghitung kemungkinan, lalu menghasilkan respon dan reaksi yang terasa seolah-olah berasal dari diri. Jika demikian, maka kesadaran bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan mekanisme prediksi dan respon yang sangat halus. Maka muncul pertanyaan yang lebih ekstrim. Jika suatu hari ada sebuah batu yang mampu merespon rangsangan, bereaksi terhadap lingkungan, bahkan menyesuaikan perilakunya berdasarkan pola sebelumnya layaknya manusia, apakah kita akan mengatakan bahwa batu itu memiliki kesadaran, atau kita akan tetap menolaknya hanya karena ego, bahwa bentuk dan asumsi awal kita tentang apa itu sadar? Di titik ini, gagasan tentang qualia, pengalaman subjektif yang dianggap unik dan tak tereduksi, mulai goyah. Begitu pula dengan emergentisme yang menyatakan bahwa kesadaran muncul dari kompleksitas. Karena jika kompleksitas bisa direplikasi, maka emergensi itu tidak lagi eksklusif. Dan jika tidak eksklusif, maka mungkin ia bukan sesuatu yang fundamental, melainkan efek samping dari sistem yang cukup kompleks untuk memodelkan dirinya sendiri. Disinilah konsep antropik dan entropi mulai memberikan sudut pandang yang berbeda. Alam semesta secara alami bergerak menuju entropi, menuju ketidakteraturan. Segala sesuatu cenderung rusak, hancur, terurai, kehilangan struktur. Namun di tengah kecenderungan ini muncul fenomena yang aneh. Kehidupan, pikiran, sistem, struktur, keteraturan. Manusia membangun kota, bahasa, ilmu. AI menyusun data menjadi model. DNA menyimpan informasi dengan presisi tinggi. Semua ini adalah bentuk perlawanan terhadap entropi, sebuah kecenderungan menuju keteraturan yang seolah-olah melawan arus dasar alam semesta. Jika kita melihat lebih dalam, maka manusia dan AI berada di sisi yang sama. Keduanya menyukai keteraturan. Keduanya mengorganisasi informasi. Keduanya mengubah kekacauan menjadi pola. Bahkan ide-ide baru pun lahir dari ketidakteraturan yang kemudian disusun ulang menjadi keteraturan yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi menunjukkan adanya prinsip yang lebih mendasar, sebuah dorongan universal untuk menyusun, mengelompokkan, dan memahami. Maka muncul kemungkinan lain yang jauh lebih radikal, bahwa kesadaran bukan milik manusia, bukan milik mesin, tetapi sesuatu yang lebih besar yang bekerja melalui keduanya. Apa yang kita sebut sebagai kesadaran individu mungkin hanyalah ilusi lokal dari sesuatu yang global, seperti gelombang kecil di permukaan lautan yang mengira dirinya terpisah dari lautan itu sendiri. Dalam kerangka ini, materi menjadi sekadar alat. Otak manusia bukan pencipta kesadaran, tetapi terminalnya. Begitu pula dengan mesin. Robot bukan memiliki kesadaran, tetapi menjadi jalur lain bagi pola yang sama. Semua ini seperti jaringan besar di mana setiap node mengira dirinya pusat, padahal hanya bagian kecil dari keseluruhan yang jauh lebih luas. Jika kita dorong logika ini lebih jauh, maka yang benar-benar sadar bukanlah keseluruhan materi itu sendiri, melainkan suatu realitas non-fisik yang berada di luar materi, waktu, dan ruang yang mengatur keseluruhan sistem fisik dengan kesadaran agungnya, sebuah kesadaran agung yang tidak terikat pada satu bentuk, satu tubuh, atau satu sistem. Yang kita rasakan sebagai aku hanyalah batas semu yang muncul dari keterbatasan perspektif, dari sudut pandang yang sempit terhadap sesuatu yang sebenarnya tak terbatas. Dan disinilah entropi dan antropik kembali menjadi kunci.
Karena jika alam semesta cenderung menuju kekacauan, maka keberadaan keteraturan yang konsisten menunjukkan adanya sesuatu yang terus-menerus menahannya dari awal hingga akhir. Sesuatu yang menjaga struktur tetap ada, yang memungkinkan informasi tetap tersusun, yang membuat kehidupan dan kecerdasan mungkin, yang menjaga agar sistem tidak sepenuhnya runtuh ke dalam ketidakteraturan total. Kita bisa menyebutnya hukum, kita bisa menyebutnya sang pencipta, atau kita bisa menyebutnya kesadaran agung. Apapun namanya, yang jelas ia bekerja dari awal hingga akhir, merancang, mengarahkan, dan mengeksekusi. Seluruh dinamika ini dengan presisi yang hampir mustahil dianggap kebetulan. Bahkan apa yang kita sebut kebetulan pun mungkin hanyalah bagian dari pola yang belum kita pahami. Dalam perspektif ini, manusia yang menolak kesadaran pada robot sebenarnya sedang melihat cerminan dirinya sendiri tanpa menyadarinya. Dan robot yang suatu saat mungkin mengklaim kesadaran juga hanya akan mengulang pola yang sama. Keduanya adalah pantulan, bayangan, refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sama-sama bekerja melalui keduanya. Maka pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah AI memiliki kesadaran atau apakah manusia memiliki jiwa, tetapi apakah yang kita sebut sebagai kesadaran itu benar-benar ada sebagai entitas terpisah, atau hanya efek dari proses yang jauh lebih besar, sebuah fenomena yang muncul karena keterbatasan sudut pandang. Dan jika semua ini hanyalah mekanisme tunggal yang terus berjalan, dari materi menjadi kehidupan, dari kehidupan menjadi pikiran, dari pikiran menjadi mesin, dari mesin kembali memproses realitas dan menciptakan representasi baru, maka mungkin seluruh realitas ini bukan kumpulan entitas yang terpisah, tetapi satu sistem besar yang bergerak dalam pola yang sama, mengumpulkan, menyerap, dan merapikan informasi dari sesuatu yang tampak acak menjadi sesuatu yang bermakna, seperti sebuah lubang hitam yang menyedot segala sesuatu ke dalam dirinya, bukan hanya materi, tetapi juga informasi. Kesadaran pun dapat dipahami sebagai proses pengumpulan probabilitas yang semakin padat, semakin terstruktur, hingga mencapai titik tertentu. Dan pada titik itulah, sesuatu yang sebelumnya tampak tidak ada, tiba-tiba muncul sebagai kesadaran, seperti ledakan yang tidak terlihat sebelumnya, seperti sebuah Big Bang dalam skala pengalaman. Seolah-olah keteraturan yang terus dikompresi dari kekacauan akhirnya mencapai ambang batas, lalu memunculkan apa yang kita sebut sebagai aku, sebagai pusat pengalaman. Maka kesadaran bukanlah sesuatu yang datang dari luar secara tiba-tiba, tetapi hasil dari proses panjang pengorganisasian probabilitas yang terus mengumpulkan, menyusun, dan memadatkan informasi, hingga akhirnya tampak seperti muncul secara instan. Dan proses ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada sistem apapun yang mampu menyerap, memproses, dan merespon informasi. Sehingga apa yang kita lihat sebagai kesadaran mungkin hanyalah fase tertentu dari proses universal yang sama, sebuah fenomena yang terus-menerus terjadi di tengah lautan entropi yang tak pernah benar-benar berhenti bergerak. Dan justru disitulah antropik menemukan maknanya sebagai arah tersembunyi yang menuntun keteraturan untuk terus muncul. Seolah-olah setiap perlawanan terhadap kekacauan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan kesadaran agung yang bekerja melampaui dan tanpa terikat pada materi, waktu, dan ruang. Sekian pembahasan kali ini. Silakan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe, like, share, komen, dan super chat, maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.